50-50 memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia, ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 1. Managing change, budaya perusahaan. Artikel 3. Memahami persepsi waktu dalam manajemen perubahan. Menyimak tulisan terdahulu yang berjudul Menumbuhkan Benih-benih Budaya dalam Perusahaan. Tentunya para peserta mulai bertanya-tanya, berapa lama benih-benih budaya tersebut akan bertunas, lalu menjadi tanaman, dan bahkan menjadi pohon budaya. Pembaca yang budiman, artikel kali ini akan menjawab isu mengenai satuan pengukuran tumbuh kembangnya pohon budaya, yakni satuan waktu. Karena persepsi setiap orang terhadap satuan waktu berbeda-beda, maka persepsi orang mengenai waktu menurut Edward Hall terdiri dari 2 bagian besar, yakni monokronik yang mempersepsikan waktu sebagai hal yang linear, pekerjaan yang dapat dipotong-potong menjadi unit-unit kegiatan. Namun, satu unit kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan dalam satu waktu dan secara berurutan atau bersifat sequential. 2. Polikronik, di mana proses pekerjaan bersifat simultan, di mana seseorang dapat mengerjakan berbagai pekerjaan atau berbagai unit-unit kegiatan pada satu waktu. Kapan pekerjaan ini selesai? Sering sekali ketika anggota keluarga, rekanan, atau bawahan Anda ditanyakan, kapan pekerjaan ini selesai? Beragam jawaban diberikan, sebentar lagi selesai. Pekerjaan akan selesai jika tahapan proses X telah diselesaikan. Atau, kapan-kapan akan kami selesaikan? Akhirnya, orang yang bertanya akan mengangguk tanda setuju karena telah diberikan jawaban yang mengandung harapan. Sebagai panduan bagi para agen perubahan, tabel di bawah ini mengilustrasikan karakteristik orang-orang yang bertipe sequential dan simultan di dalam memenuhi kriteria penyelesaian pekerjaan. Tabel 1. Sequential versus simultan. Kriteria penyelesaian pekerjaan. Pekerja sequential dan pekerja simultan sama-sama memenuhi ekspektasi dari si pemberi kerja. Dalam menekankan pada aspek pemenuhan kualitas atau kuantitas, pekerja sequential menekankan pada kualitas. Pekerja simultan menekankan pada kuantitas. Pekerja sequential dan pekerja simultan sama-sama memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam menekankan pada kecepatan atau velocity atau growth atau pertumbuhan, pekerja sequential menekankan pada pertumbuhan. Pekerja simultan menekankan pada kecepatan. Dalam memberikan dampak bagi organisasi atau exposure, pekerja sequential berdampak jangka panjang. Pekerja simultan berdampak jangka pendek. Dalam hal memiliki kompleksitas seperti melibatkan tahapan pekerjaan lain agar pekerjaan ini terselesaikan, pekerja sequential kurang kompleks. Pekerja simultan sangat kompleks. Sebagaimana yang telah diidentifikasikan di atas, pola seseorang bekerja secara internal perusahaan terbentuk dari proses kerja, prosedur, dan sistem yang ada di dalam perusahaan, dan secara eksternal terbentuk dari faktor genetis pekerja dan lingkungan tempat ia dibesarkan. Untuk mengamati nature of work rekanan Anda, maka perlu dilihat seberapa banyak prosedur kerja, instruksi kerja, checklist, dan formulir yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin tinggi intensitas pekerjaan yang memerlukan urutan proses kerja, maka semakin sekuen orang tersebut bekerja. Semakin tinggi kedudukan seseorang, misalnya level supervisi ke atas, maka orang ini akan bekerja secara simultan. Mereka adalah orang yang mengatur, membawahi, serta mengawasi anak buah yang bekerja dengan prosedur tertentu. Mereka adalah
orang yang pada satu waktu membuat perencanaan, melakukan kunjungan ke unit, mengadakan pertemuan atau koordinasi, serta pada waktu lain melakukan evaluasi dengan para bawahannya. Sehingga dapat dibayangkan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh pemangku jabatan ini dalam satu waktu. Interaksi sequential versus simultan. Dua persepsi yang ekstrim ini tentunya akan terus ada dan berjalan di dalam organisasi, dan kita tidak bisa menilai bahwa pekerjaan sequential versus simultan adalah hal yang terbaik atau terburuk di dalam organisasi. Dalam konteks manajemen perubahan, untuk menggerakkan dan mewujudkan perubahan, setiap unit hingga setiap lini di perusahaan akan menyusun action plans, di mana masing-masing unit di setiap lini, di mana agen perubahan ini ditugaskan. Action plans telah dijalankan sepenuhnya berdasarkan paradigma baru. Pada praktiknya, hal ini tidak mudah dilakukan. Mengapa? Karena pada prosesnya, para agen perubahan harus mempertimbangkan kompleksitas dalam mengadaptasi action plans dalam kegiatan keseharian mereka. Sehingga, jika manajemen tidak bijak di dalam melihat atau menilai persepsi anak buah atau bawahannya terhadap waktu, maka perubahan demi perubahan yang ditetapkan oleh manajemen akan sia-sia belaka, karena pada prosesnya orang-orang yang sequential membutuhkan arahan dan kejelasan terhadap urutan pekerjaannya. Sedangkan orang-orang yang simultan membutuhkan pengawasan dan kegiatan yang koordinatif agar pekerjaan terselesaikan dengan tepat waktu. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana reaksi kedua orang-orang sequential dan simultan tersebut jika digabungkan. Andai kata manajemen mengabaikan hal penting ini. Kelebihan orang-orang yang sequential adalah mereka akan sangat fokus kepada pekerjaannya, terstruktur, detail, dan mereka terbukti lebih produktif. Tentunya dengan melakukan satu unit kegiatan pada satu waktu. Sedangkan orang-orang yang simultan akan sangat fleksibel dan efisien di dalam melakukan berbagai pekerjaan. Sisi lain dari orang-orang sequential adalah mereka akan merasa sangat tersiksa jika mengerjakan pekerjaan yang tak beraturan atau tak terstruktur atau hilang fokus, terlihat lamban di dalam menyelesaikan pekerjaan jika pekerjaan bertumpuk. Sedangkan orang simultan akan terlihat tidak fokus untuk menyelesaikan satu pekerjaan runtun atau kualitas pekerjaan biasa-biasa saja, dan kadangkala terkesan mengabaikan pekerjaan yang membutuhkan detail yang tinggi. Proses interaksi sequential versus simultan membutuhkan kesaling pengertian dari masing-masing jajaran. Orang-orang sequential dibentuk oleh pekerjaan yang memerlukan keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Artinya, pekerjaan satu tidak dapat diselesaikan tanpa menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Biasanya, ini ada di bagian produksi, teknis, dan memerlukan prosedur atau formulir yang terkait. Sedangkan orang-orang simultan dibentuk oleh pekerjaan yang memerlukan proses koordinasi dan komunikasi yang aktif, sehingga pekerjaannya menjadi multitasking. Orang-orang sequential merupakan implementer yang konsisten begitu program telah digulirkan. Sedangkan orang-orang simultan merupakan implementer yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat perwujudan program. Sehingga, kunci yang harus dicermati oleh manajemen. Apakah orang tersebut adalah sequential atau simultan adalah dari proses bisnis dan prosedur pekerjaan yang dihadapi oleh bawahannya. Pelaksanaan program dan tingkat akurasi. Pelaksanaan program berasal dari perencanaan dan tingkat akurasi program berasal dari hasil interaksi jajaran perusahaan. Sehingga, yang harus diutamakan para jajaran unit adalah konsensus waktu bagi status penyelesaian pekerjaan atau program atau kegiatan tersebut. 1. Apakah akan dilakukan dalam kurun waktu tahunan, bulanan, mingguan, kuartalan,
atau bahkan real time saat itu juga. Kedua, berapa lama toleransi yang diberikan terhadap pekerjaan dikatakan tepat waktu atau tidak tepat waktu dibandingkan dengan perencanaan yang telah dilakukan di awal. Ketiga, kapankah sesi umpan balik akan dilaksanakan? Keempat, berapa lama pekerjaan tersebut akan dijalankan? Unit waktu terhadap satuan penyelesaian pekerjaan atau program atau kegiatan tersebut merupakan hal krusial dan seringkali menjadi permasalahan bagi orang yang memiliki persepsi waktu yang berbeda. Orang sales, keuangan, dan lain-lain akan langsung menunjukkan hasil-hasil pencapaian yang telah dilakukan. Sedangkan orang riset, produksi, dan lain-lain sebaliknya tidak akan langsung menentukan kapan status penyelesaian dapat terselesaikan itu, melainkan tergantung pada proses. Dan hal ini seringkali akan menimbulkan rasa frustrasi bagi rekan-rekan atau bahkan bagi manajemen. Sehingga unit waktu memerlukan pendefinisian ulang bagi tumbuh kembangnya budaya perusahaan. Semoga